Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita masih dalam baca kitab Qawaidul Usul wa Ma'aqidul Fusul karya al-Imam Abdul Mu'min ibn Abdul Haq Al-Baghdadi Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Thumma qala rahimahullah, iqra. Siapa lagi? Maqala al-musannif rahimahullah. Langsung tuh. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala al-thani as-sahih lughatan al-mustaqim wa istilahan fil ibadat ma ajza'a wa asqata al-qada'a wa 'inda al-mutakallimin ma wafaqa al-amr wa fil 'uquli ma afada hukmahu al-maqsud minhu Pak Afada? afada hukmahu Ya. afada hukmuhu al-maqsud minhu. Aywa. Lanjut. Wal fasid lughatan al-muhtallu wa istilahan ma laysa bi sahih wa mithluhu al-batil wa khassa Abu Hanifah bismi al-fasid ma syuri'a bi aslihi wa muni'a bi wasfihi wal batil ma muni'a bihima. Ba apa tadi antum baca? Baik, wal batil. Coba. Ataf kemana? Al-fasid. Baik. Sama saja kalau antum bilang wa khassa Abu Hanifata bismil fasidi ma syuri'a bi aslihi wa muni'a bi wasfi wa khassa aidan bismil batili. Paham ini? Sama aja. Lanjut wal batili ma muni'a bihima wa huwa istilahun wan nufudhu lughatan wa huwa istilahun. Antum perhatikan aja titik koma. Kalau ada titik kasih rendah suaranya antum. Wa huwa istilah. Aywa. Wan nufudhu lughatan. Iqra. Wan nufudhu lughatan al-mujawaza wa istilahan التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه وقيل الصحيح والأداء فعل الشيء في وقته والإعادة فعله ثانيا لخلل أو غيره والقضاء فعله بعد خروج وقته وقيل إلا صوم الحائض بعد رمضان فليس بشيء. Baik, masyaallah yakfi. Berapa halaman situ? Dari mana? Ke? Ya, satu halaman. Ya, 1,5 lembar. Enggak, 1,5 halaman. Nah, apa mau ini? Ini anu gini, apa khilaf lafzi. Baik. Thumma qala rahimahullahu ta'ala ats-tsani. Yang kedua, dari apa ini? Dari hukum wad'i. Masyaallah. Panji fokus. Ada namanya as-sahih. As-sahih lughatan kata beliau, definisinya secara bahasa al-mustaqim, yang lurus. Paham ya? Nah, sebagaimana yang namanya sahih itu orang yang dikatakan sahih, orang yang lurus. Atau sesuatu yang lurus itu dikatakan sahih. Makanya orang yang melenceng itu dikatakan orang yang apa? Yang batil. Berbeda dengan orang yang pendapatnya lurus, dikatakan orang ini sahih. Wa illa sebenarnya yang masyhur dalam bahasa itu apa yang dibawakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam risalahnya Al-Usul min Usul, bahwa as-sahih as-salimu minal marad. Dia yang terselamatkan dari penyakit. Karena ini akan lebih mencakup nanti ta'rif dan lebih mencakup masalah-masalah yang terkandung di dalamnya. Wastilahan, adapun secara istilah,
Maka beliau mengisyaratkan bahwa ta'rif sahih secara istilah itu terbagi menjadi dua. Dilihat dari apa? Amalan yang akan dihukumi dengan sahih atau tidaknya. Sebagaimana yang lewat di kitab-kitab sebelumnya, bahwa amalan yang ingin dihukumi sahih atau tidaknya itu ada berapa? Ada dua. Bisa jadi ibadah atau bisa jadi uqud, akad atau muamalat. Paham ini? Makanya di sini beliau membagi definisinya menjadi dua. Secara istilah as-sahih jika ditinjau dari tinjauan yang pertama, yakni fil ibadat, dalam permasalahan ibadah. Kapan dikatakan ibadah itu sahih, syah, ma ajza'a wa asqatal qada? Apa yang mencukupi dan menjatuhkan kewajiban. Nah ini maksudnya dengan kita lakukan maka telah cukup dan telah jatuh kewajiban. Kalau di usul min ilmu usul ditakbir dengan takbir yang mungkin lebih jelas, ma bari'at bihi dhimmah wa saqata anhu at-talab. Sesuatu atau ibadah dikatakan syah dengan dua kriteria. Pertama, bari'at bihi dhimmah, hilang kewajiban, dan yang kedua apa? Saqata anhu at-talab, hilang dan jatuh permintaan. Dengan kata lain, ibadahnya syah dan tidak diperintahkan baginya untuk mengulanginya kedua kalinya. Paham tidak ini? Naam, seperti misalkan orang yang sholat dengan tepat pada waktunya, dengan memenuhi syarat-syarat, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya. Paham ini? Dan terhindar dari segala penghalangnya. Nah, ini lengkap. Kemudian kata beliau, wa indal mutakallimin, ini masalah. Adapun di sisi orang-orang ahlu kalam, beliau bawakan definisi yang lain terhadap definisi sahih pada ibadat. Ya, ini definisinya orang-orang ahlu kalam. Mereka mengatakan as-sahih fil ibadat, ya, keabsahan dalam ibadah itu ma wafaqal amr. Dia adalah apa atau ibadah yang sesuai dengan yang diperintahkan. Dia apa yang sesuai dengan perintah, atau dengan kata lain dia adalah ibadah yang sesuai dengan perintah. Paham ini? Disebutkan bahwa ta'rif ini, ya kan, adalah ta'rif yang sahih di sisi orang-orang ahlu kalam. Dan yang dimaksudkan ma wafaqal amr, ibadah dikatakan syah kalau dia bersesuaian dengan perintah. Maksudnya perintah syar'i, ya ini pada sangkaan kuat seorang mukallaf. Amin. Pada sangkaan kuat seorang mukallaf. Karena sekarang kalau saya tanya antum, anggaplah antum sebagai orang yang memegang definisinya orang ahlu kalam. Antum mengatakan ibadah saya syah karena sudah menepati perintah. Sekarang, dari mana antum tahu bahwa ibadah antum itu sudah menepati perintah? Apakah antum bisa pastikan? Enggak. Kan paling tidak antum pastikan itu dengan apa? Sangkaanku kuat. Maka yang diinginkan dengan mawafaqal amr ai fi dhannil mukallaf. Ini pada sangkaan kuatnya seorang mukallaf. Maka contoh, apabila ada seorang mukallaf yang sholat dan dia sudah menyangka dengan sangkaan kuatnya bahwa dia telah bertaharah, syah tidak sholatnya di sisi orang-orang ahlu kalam? Syah, karena dia sudah mendirikan suatu ibadah dan amalan di atas sangkaan kuatnya bahwa itu telah menyesuai syariat. Paham tidak ini? Di sini terjadi perselisihan dengan para fuqaha. Karena perlu diketahui sebelumnya bahwa ta'rif yang pertama itu ta'rif di sisi fuqaha. Istilahan ai istilahul fuqaha. Di sini terjadi perselisihan. Kalau fuqaha dia bilang apa? Ibadah dikatakan syah kalau sudah jatuh kewajiban dan tidak diminta untuk diulangi, baru syah itu. Paham ini? Kalau ahlu kalam enggak. Yang penting dia sudah sangka bahwa ibadahnya itu dia dirikan di atas apa? Di atas sesuai dengan perintah, sudah syah. Perselisihannya di mana? Masalah. Tadi ada orang sholat dengan sangkaan kuat dia sudah bertohar.
Yang jadi masalah setelah dia sholat, ternyata baru dia yakini belum papain berwudu. Ternyata belum toharoh. Paham ini? Kan tadi sangkaan kuatnya. Nah, setelah sholat, ternyata baru dia pastikan belum papain berwudu. Di sini masalah. Untuk orang-orang ahlul kalam, mereka mengatakan sholat yang pertama tadi syah. Tapi tetap dia ulangi sebagai bab dalam bab afdoliyah, lebih utama dia ulangi. Amin. Kalau fuqaha apa dia bilang? Tidak syah, batil. Kenapa? Karena sholatnya tidak jatuh dengan itu kewajiban dan tidak jatuh tolak. Ini. Karena para fuqaha tidak melihat dari apa? Dhannur rajihnya. Tidak melihat dari sangkaan kuatnya. Intinya kapan tidak terpenuhi itu syarat, tidak terangkat kewajiban, tidak jatuh permintaan, batal. Paham ini? Wa illa khilaf di sini lafzi. Dan mereka sama-sama sepakat kalau orang yang sholat dalam sangkaan kuatnya dia bertoharo, setelah sholat dia yakin dia belum bertoharo, sama-sama berpendapat akan diulangi. Yang bedanya saja hukum sholat yang pertamanya. Kalau ahlul kalam dia bilang apa? Syah, karena dia bangun di atas sangkaanku kuat bahwa sholatnya sudah berada di atas perintah. Adapun kalau fuqaha mereka mengatakan batil. Paham ini? Karena tidak terpenuhi syarat dan ketentuannya. Wa illa khilaf lafzi, tapi karena beliau terlanjur membawakan definisi mutakallimin, ya mau tidak mau kita jelaskan. Yang kedua kata beliau wa fil uqud. Sekarang beliau beranjak ke definisi sahih tapi dalam akad. Kata beliau ma afada hukmuhu al-maqsuda minhu. Dia adalah sesuatu yang hukumnya menghasilkan apa yang dimaksudkan darinya. Itu dia. Dia adalah sesuatu yang hukumnya amalan tersebut menghasilkan apa yang dimaksudkan dan diinginkan dari amalan dan hukum itu. Contoh misalkan, antum melakukan jual beli. Ini kan diantara akad. Si penjual dan si pembeli. Kapan dikatakan jual beli ini syah, sahih? Kalau jual beli itu, hukumnya jual beli itu telah afada, menghasilkan al-maksud minhu. Apa yang dimaksudkan darinya, dari jual beli. Sekarang apa yang dimaksudkan dari jual beli? Kepemilikan. Si pembeli memiliki barang, si penjual memiliki uang dari si pembeli. Sekarang, kapan akad jual beli itu dikatakan syah? Itu tadi, kalau sudah terjadi kepemilikan yang merupakan maksud yang terhasilkan dari jual beli itu sendiri, hukum itu sendiri. Amin. Jadi contoh tadi, jual beli ini namanya hukum. Paham ini? Kepemilikan yang terjadi setelah jual beli ini namanya al-maksud minal hukum, maksud dari hukum yang diinginkan, tujuan dari hukum yang diinginkan. Maka apabila terhasilkan maksud, tujuan dari hukum yang diinginkan, seperti apa? Terhasilkannya kepemilikan penuh dari jual beli yang dilakukan, ini tanda bahwa jual belinya atau hukumnya sahih. Paham gini? Mirip dia sebenarnya dengan definisinya Ibnu Utsaimin, tapi takbirnya dengan takbir yang berbeda. Wa illa maknanya sama. Sama dengan pernikahan misalkan. Antara yang menikah dan si wali dan yang dinikahkan. Amin. Mempelai laki-laki dan perempuan misalkan. Sekarang yang menjadi hukum di sini apa? Pernikahan. Apa maksud dari hukumnya? Maksud dan tujuan dari pernikahan? Terjadinya penghalalan terhadap suami atau kepada seorang suami terhadap si istri. Sekarang ketika penghalalan tersebut terwujudkan dari pernikahan, apa maksudnya ini? Terhasilkan maksud dari hukum. Ketika terhasilkan maksud dari hukum, apa namanya? Hukum ini sahih. Paham ini? Dan akad-akad yang lainnya sama.
sewa, menyewa, jual, beli dan semisal dengan sama. Paham tidak ini? Intinya kapan terhasilkan maksud dari hukum itu, berarti hukum itu sahih. Sekarang beliau masuk ke dalam lawannya sahih. Sebagaimana di antara hukum wad'i ada as-sahih, maka lawannya ada al-fasid. Karena kalau sesuatu itu bukan sahih, maka pasti fasid. Wal fasidu lugatan, adapun fasid secara bahasa al-mukhtal, yang kurang, yang cacat. Ya kan? Wastilahan, adapun secara istilah, ma laisa bisohihin, apa yang bukan sahih. Bahasa lainnya, lawan dari sahih. Berarti kalau sahih tadi definisinya terbagi menjadi dua, maka ini juga terbagi menjadi dua. Sebagaimana sahih ada yang masuk dalam ibadat, begitu pula fasid ada yang masuk dalam ibadah. Dan sebagaimana sahih ada yang masuk dalam uqud, begitu juga fasid ada yang masuk dalam uqud. Taib. Maka secara ringkas kita bisa mengatakan al-fasid minal ibadat. Apa? Ma la yujzi wa yuskit al-qada. Dia adalah sesuatu yang tidak mencukupi dan menjatuhkan kewajiban di sisi fuqaha. Adapun di sisi mutakallimin berarti apa? Ma la yuwafiqu al-amr. Dia adalah suatu perbuatan atau amalan yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan. Gampang. Paham ini? Makanya beliau sudah tidak bawakan definisinya. Paham tidak? Nah, seperti tadi apa? Cari contoh yang berlawanan, berarti ada orang yang sholat belum pada waktunya. Sekarang sholatnya syah atau batil? Batil, fasid. Kenapa? Ya karena dia tidak mencukupi dan tidak menjatuhkan kewajiban, atau di sisi orang-orang mutakallimin karena sholatnya tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan. Faidah kata beliau, wa mithluhul batil, dan semisal dengannya, atau kata beliau semakna dengan fasid, ada namanya batil. Nah, ini sudah dibawakan ya di dalam kitab-kitab sebelumnya bahwa batil atau fasid itu semakna. Hanya saja khassa Abu Hanifah bismil fasid masyuri abi aslihi wa muni abi wasfi wal batil ma muni abihima ay bi aslihi wa wasfih. Hanya saja Abu Hanifah rahimahullah membedakan antara fasid dan batil dengan mengkhususkan lafadz fasid itu pada sesuatu atau amalan-amalan yang asalnya disyariatkan tapi terdapat larangan pada sifatnya. Dan ini kata para ulama, ini khusus pada bab muamalat. Jadi Abu Hanifah mengkhususkan atau membedakan antara fasid dan batil itu bukan pada setiap bab ya, tapi khusus pada bab muamalah. Contoh untuk muamalah yang fasid di sisi Abu Hanifah yaitu jual beli dengan riba. Jual beli dengan riba. Sekarang jual beli disyariatkan tidak? Naam, wa ahallallahu al-bai'ah. Hanya saja sifat jual belinya yang diharamkan. Apa itu ribanya yang diharamkan. Paham ini? Jadi kapan ada orang jual beli tapi ada ribanya? Menurut Abu Hanifah jual belinya fasid bukan batil. Adapun yang batil menurut Abu Hanifah mamuni abihima, apa yang asalnya dan sifatnya dua-duanya dilarang. Contoh apa? Contoh jual beli dari seseorang yang tidak berakal, orang gila ataupun anak kecil. Sekarang syah tidak jual belinya? Tidak. Kenapa? Karena asalnya memang dilarang. Begitu pula sifatnya. Paham tidak ini? Taib. Hanya saja kata beliau wahwa istilahun. Ini hanya istilah saja di sisi Abu Hanifah. Paham ini? Wa illa dalam bab ibadat Abu Hanifah sama dengan jumhur al ulama. Paham ini? Yang menyamakan antara fasid dan
dan batil. Sedikit murajaah tentang apa yang telah berlalu dalam al-usul min usul. Al-Allamah Ibnu Utsaimin memberikan faedah bahwa jumhur ulama mengatakan fasid dan batil memang satu makna, tapi mereka mengecualikan pada apa? Dua perkara. Pada akad nikah dan ihram. Kalau pada ihram mereka membedakan fasid dan batil dengan menamakan fasid untuk apa? Ihramnya orang yang melakukan hubungan badan, bukan zina ya, hubungan badan dengan istrinya tapi belum selesai ihramnya. Kalau batil mereka yang murtad di pertengahan ihram. Apa bedanya kalau begitu? Ya kalau fasid dia tetap harus menyempurnakan haji atau umrohnya walaupun wajib tetap dia ulangi. Adapun kalau dia murtad maka dia keluar dari ihramnya karena sudah bukan Islam. Nah ini, dan di akad nikah mereka membedakan juga fasid dan batil dengan menamakan yang fasid yaitu akad yang diperselisihkan akan apa? Akan fasidnya. Adapun batil adalah akad yang disepakati akan kebatilannya. Dan ini hanya istilah saja. Wa illa antum tahu yang mana yang dinamakan ibadah atau akad yang syah dan yang batil. Itu saja. Wan nufudu sekarang. Ya yang menjadi keharusan tentang pembahasan sahih dan fasid, ya pembahasan tentang nufud wa ilgha. Nafidnya sesuatu dan tidaknya. Terpenuhinya atau tidaknya. Makanya beliau bawakan definisi an-nufud. Kata beliau wan nufudu lughatan secara bahasa al-mujawazah yang melewati. Wastilahan adapun secara istilah at-tasarruful ladzi la yaqdiru muta'atihi ala raf'ihi. Dia adalah sebuah tasarruf. Apa ini tasarruf? Ya seperti perbuatan. Ya kan? Perbuatan atau apa saja. Muamalah, lebih cocok dia ke muamalah. Ya kan? Tasarruf itu ya perbuatan tapi yang bersyirikat di dalamnya. Makanya kata beliau, kalau nufud itu dia adalah perbuatan yang setiap dari yang bersyirikat di dalamnya, muta'atih itu setiap yang bersyirikat di dalamnya, di dalam tasarruf itu tidak bisa membatalkannya. Paham ini? Anak kalau kita lihat ta'rif musannif di sini, ya, seakan-akan beliau ingin mengkhususkan lafaz nufud itu untuk apa? Untuk uqud, untuk akad. Paham ini? Karena ya beliau definisikan nufud itu adalah suatu tasarruf yang orang-orang yang bersyirikat di dalamnya tidak bisa membatalkannya. Ini apa yang maksudnya? Akad atau ibadah? Akad. Paham ini? Ya kan? Ini akad. Ya, makanya seperti misalkan contoh ada jual beli lagi. Ini kan akad. Kapan jual beli itu dikatakan nafid, terpenuhi? Ketika setiap dari yang bersyirikat dalam jual beli tidak bisa membatalkan. Ketika si pembeli tidak bisa lagi mengambil kembali uangnya dan mengembalikan barang beliannya. Dan begitu pula sebaliknya, ketika penjual tidak bisa lagi meminta kembali barang jualannya dan mengembalikan uang si pembeli. Paham ini? Ini namanya nufud. Khususnya kalau pada akad. Dia adalah tasarruf, suatu perbuatan, amalan yang setiap yang bersyirikat di dalamnya tidak bisa membatalkannya. Tapi Masya Allah, kata beliau wakila, ada yang mengatakan kas-sahih. Ay an-nufud kas-sahih. Lafaz nufud ini sama maknanya dengan sahih. Dari sini baru kita pahami. Berarti kalau begitu, yang beliau inginkan dengan nufud di sini mencakup nufud pada uqud dan ibadat. Paham ini? Kemudian kata beliau wal ada. Sekarang beliau memberikan faedah tentang pelaksanaan dan pendirian suatu amalan dan suatu perbuatan ketika ditinjau dari sisi waktunya. Karena ini berkaitan nanti terhadap keabsahan dan tidaknya suatu amalan. Masih berkaitan dengan sahih dan fasidnya suatu amalan.
Pertama kata beliau wal ada. Ada namanya al ada. Apa itu al ada? Kata beliau fi'lu syai'i fi waqtihi. Melakukan, mendirikan sesuatu pada waktunya, mau ibadah ataupun akad. Paham ini? Dan kayaknya beliau ini fokus pada ibadah. Maka contoh misalkan sholat. Sholat kapan dikatakan orang itu ada usholah? Ketika dia melakukannya pada waktunya. Paham ini? Dan sebagian ulama ada yang menambahkan qaid awal marrah atau awalan. Dia melakukan sesuatu pada waktunya pertama kali. Untuk pertama kalinya. Kenapa? Ini untuk mengeluarkan bentuk yang kedua, yaitu al-i'adah. Kata beliau wal-i'adatu fi'luhu ay fi'lu syai'i thaniyan li khalalin au ghairihi, yaitu melakukan sesuatu untuk kedua kalinya. Maksudnya dia ulangi. Imma dia ulangi karena ada kesalahan atau tidak. Paham ini? Ya, para ulama mencontohkan dengan contoh misalkan ada orang sholat pada waktunya. Tapi setelah dia sholat ternyata dia belum bertaharah. Wajib tidak dia ulangi? Wajib dia ulangi. Sekarang dia ulangi sholatnya untuk kedua kalinya pada waktunya. Ini apa namanya? Ada atau i'adah? I'adah. Paham tidak ini? Ini kalau i'adahnya li khalal, ada sebabnya. Kalau yang tidak, ya seperti contoh yang masyhur. Para sahabat sudah sholat bersama Nabi, kemudian pulang ke kampungnya, mereka mendapati orang-orang kampungnya belum sholat, menunggu dia imam, makanya dia imam lagi mensolati apa? Mengimami para masyarakat di kampungnya. Paham ini? Sama seperti juga waktu Nabi dengan para sahabat sudah sholat, kemudian datang orang yang masbuk, terlambat sholat. Apa kata Nabi? Siapa yang ingin bersedekah untuknya? Kemudian berdirilah satu orang sahabat, sholat bersamanya. Ini apa namanya ini? Dia sudah sholat lagi. Apa namanya? Ada atau i'adah? I'adah. Dia ulangi sholatnya. Tapi bukan karena sebab khalal, kesalahan. Paham ini? Tapi dengan sebab yang lainnya. Kemudian sebagian ulama ada yang menambah qaid fi waqtihi. Al-i'adah, dia adalah fi'lu syai' tsaniyan, melakukan suatu ibadah yang kedua kalinya, imma karena sebab atau tidak, fi waqtihi, pada waktunya, untuk mengeluarkan apa yang setelahnya, al-qada. Karena al-qada, qala rahimahullahu wal qada, adapun qada fi'luhu ay fi'lu syai'i ba'da khuruji waqtihi. Qada dinamakan seseorang mengqada sesuatu amalan atau ibadah kalau dia melakukannya setelah keluarnya waktunya. Paham tidak ini? Jamaah. Ada orang tertidur sholat subuh, nanti bangun duhur, dia lupa. Atau sholat subuh tertidur bangun duha, dia sangka sudah sholat subuh. Begitu masuk waktu duhur, belum apa yang sholat subuh. Paham ini? Dia sholat di waktu duhur. Sudah keluar tidak waktu sholat subuh? Sudah keluar. Atau dia lupa pada saat waktu duha. Dia sholat subuh di waktu duha. Keluar tidak waktu subuh? Sudah keluar. Sekarang, seseorang atau ibadahnya, sholatnya orang ini, yang sholat subuh di luar daripada waktunya, apa namanya? Ada, i'adah, atau qada? Qada. Paham tidak ini? Qada namanya. Karena apa? Dia sudah melakukannya di luar daripada waktunya. Paham ini? Paham tidak? Hanya saja beliau bawakan lagi satu masalah. Kata beliau, wakila, ada yang mengatakan dikhususkan dari qada itu puasanya seorang yang haid setelah berlalunya Ramadan. Ini masalah. Kan tadi seharusnya orang yang tidak puasa di bulan Ramadan kemudian puasa setelah Ramadan. Apa nama puasanya ini setelah Ramadan? Qada.
Paham ini? Karena dia tidak mampu berpuasa di bulan Ramadan, maka dia qadha. Dia puasa di luar waktunya sebagai pengganti puasanya yang dia lalui di bulan Ramadan. Nah, ini qadha asalnya, tapi sebagian ada yang mengatakan ini bukan qadha, dan ilahnya, alasannya mereka mengatakan qadha itu pada sesuatu yang asalnya kita diwajibkan atasnya. Paham ini? Nah sekarang kalau orang yang berpuasa atau orang yang haid, dia tidak puasa. Menurut mereka, asalnya orang yang haid dan tidak puasa ini memang tidak diwajibkan atasnya puasa. Maka kapan dia berpuasa setelah bulan Ramadan, itu bukan qadha namanya, katanya. Karena itu tadi. Paham ini? Tapi para ulama mengatakan bahwa pendapat ini lemah, sangat lemah. Paham ini? Karena memang betul seorang wanita yang berpuasa atau yang haid tidak berpuasa di bulan Ramadan, itu bukan karena dia tidak disyariatkan. Tapi asalnya disyariatkan, hanya saja ada penghalang. Maka tetap puasa yang dia lakukan di luar waktunya dikatakan qadha, pengganti dari asal yang dia lewati. Paham tidak ini? Nah, makanya kata beliau di sini walaisa bisyai, ucapan pendapat yang terakhir ini tidak ada apa-apanya. Maksudnya laisa bisahih, tidak benar, tidak kuat. Berarti pendapat yang kuatnya untuk orang yang haid yang tidak berpuasa, kemudian dia puasa di luar bulan Ramadan, apa nama puasanya? Qadhaan. Itu qadha. Paham ini? Nah, baik, naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wafaqallahu li jamil ma yuhibbu wa yarda. Wa yu'tina al-afiyata was salamah innahu li dzalika wal qadir alaih. Walhamdulillahirabbil alamin.